Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, di dalam bingkai berumah tangga itu hendaklah kita mengerti dan paham apa kewajiban kita, dan tentunya setelah kita mendapatkan atau setelah kita melaksanakan kewajiban maka kita pasti akan mendapatkan haknya. Jadi pasangan suami istri itu harus saling paham dan tahu apa kewajiban masing-masing dan hak yang akan mereka dapatkan, ya subhanallah. Di antara kewajiban kita sebagai seorang istri, teman-teman, adalah mentaati suami kita. Subhanallah, betapa luar biasanya hak suami kita, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai sebuah hal yang patut kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau teman-teman buka lagi surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kita tahu, ya akhwati fillah, ke An-Nisa ayat ke-34 itu benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah perintah agar kita itu mentaati suami kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah suatu hari didatangi oleh seorang perempuan, yaitu bibinya Al-Husain bin Mihsan. Ketika itu bibinya Al-Husain bin Mihsan datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, adzatu zaujin anti, apakah engkau sudah bersuami? Maka bibinya Al-Husain bin Mihsan mengatakan, na'am, ya Rasulullah, saya sudah bersuami. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, kaifa anti lahu, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Subhanallah, kata bibinya Al-Husain bin Mihsan, ma'aluhu illa ma'ajastu an. Kata beliau, aku tidak pernah mengurangi hak suamiku kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Lihat ya akhwat. Artinya bibinya Al-Husain bin Mihsan ini benar-benar semaksimal mungkin beliau mentaati suaminya, ya, kecuali sesuatu yang memang beliau nggak mampu. Kemudian kata Rasulullah SAW, qala fanduri aina anti min fa innama huwa jannatuki wa naru. Lihat, Rasulullah SAW mewanti-wanti, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulan engkau dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Subhanallah. Lihat ya akhwat, betapa besarnya kedudukan suami kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya hak suami kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kalau kita mentaati suami kita, Allah ridha kepada kita. Subhanallah. Dan kita tahu sesungguhnya siapapun dari wanita yang ia salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya serta mentaati suaminya, maka besok ya akhwat akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dari pintu surga manapun yang kita kehendaki. Bisa dibayangkan dah ya akhwat, kalau misalnya besok nih wanita-wanita yang Rasulullah SAW katakan idza salatil mar'atu khamsa, kalau ada yang salat 5 waktu, dia jaga tuh salatnya, yang nggak pernah ditinggalkan kecuali datang udzur haid dan nifas misalnya, kemudian ia pun di bulan Ramadan senantiasa beribadah puasa kecuali ketika dia datang udzur haid dan nifas misalnya. Wa hafizat farjaha, dia juga jaga tuh kemaluannya, nggak terjebak ke dalam dunia pacaran, nggak berzina. Wa ata'at zaujaha, ia pun mentaati suaminya. Qila laha, kata Rasulullah SAW, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka baginya bisa masuk dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Subhanallah, subhanallah. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, dunia ini hanya sebentar. Dan kelak harapan kita adalah bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu kita menjadi seorang yang ahli puasa yang kelak nanti bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan. Belum tentu pula kita menjadi seorang ahli qiyamul lail yang setiap malam kita salat tahajud. Dan belum tentu juga kita menjadi ahli sedekah. Maka ada jalan yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah ketika kita mentaati suami kita. Subhanallah. Kemudian ya akhwat, di antara kewajiban kita kepada suami kita, yakni apabila suami kita memandang diri kita, maka hendaklah kita itu dalam keadaan menyenangkan. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika beliau ditanya, ayun nisa khair ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?
Maka kata beliau, allati tasurruhu idza nadhar, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Ya akhwat, yang namanya menyenangkan itu bukan berarti dia harus cantik secara fisik ya. Tapi yang namanya menyenangkan itu apabila ketika dia menjumpai suaminya dalam keadaan mukanya berseri-seri, dalam keadaan mukanya tidak cemberut, dalam keadaan dia siap untuk menyambut suami tercintanya. Ya subhanallah. Orang kalau punya hati yang bersih, hati yang jernih, maka biasanya akan terlihat dari wajahnya. Begitu pula ketika seseorang memiliki hati yang buruk, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka akan sangat mudah terlihat di dalam wajahnya. Ketahuilah ya akhwat, baik buruknya hati kita itu akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Maka hendaklah kita bersihkan hati kita, agar ketika suami kita memandang kita dalam keadaan menyenangkan. Apapun kondisinya ya akhwat, yang harus kita lakukan ketika suami kita memandang kita, kita dalam keadaan menyenangkan bagi suami kita. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wanita yang baik itu adalah wa tuti'uhu, para istri yang dia mentaati suaminya jika diperintah. Idza amar wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan tidak menyelisihi suami pada dirinya, pada hartanya, wa maliha bima yakrah, sehingga membuat suaminya benci. Begini ya akhwan. Jadi wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang salihah itu ia tidak menyelisihi dari apa yang suaminya katakan. Ia tidak berbeda pendapat kalau memang bisa sama-sama satu jalan. Karena nanti ya akhwat, ketika kalian sudah menikah, ketahuilah kita dari latar belakang yang berbeda. Suami kita dari latar belakang yang berbeda. Dipertemukan kedua insan dalam kehidupan berumah tangga. Pastinya besok akan ada yang namanya perbedaan-perbedaan pendapat. Ada perselisihan-perselisihan yang akan kita temui. Maka di antara jalan yang kita tempuh, ya ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman. Terkadang kita sebagai seorang istri itu harus mengalah. Mengalah tuh nggak berarti kalah, bukan ya akhwat. Mengalah dalam artian kita ingin agar kehidupan rumah tangga kita itu langgeng ya. Jangan sampai kita egois, jangan sampai kita hanya memikirkan pendapat kita padahal suami kita membenci itu. Dan dengan kita mengalah ya akhwat, bukan berarti kita turun derajat kita, bukan. Dengan kita mengalah terkadang itu membuat akhirnya hati suami kita itu luluh, ya Masya Allah. Dengan kita mengalah terkadang yang tadinya ya akan ada sebuah perceraian di antara suami istri itu, akhirnya subhanallah atas izin Allah, Allah rekatkan kembali cinta suami istri yang senantiasa ia saling mengalah ya Masya Allah. Nah ini penting banget karena banyak sekali di kehidupan zaman sekarang itu istri-istri yang dia egois dengan pendapatnya, tidak mau mengalah dengan suaminya, di mana akhir dari kehidupan rumah tangganya tuh akhirnya bercerai. Biasanya karena salah satu di antara mereka itu ada yang tidak mau ngalah. Jadi jangan sampai kita menunggu suami kita yang ngalah, nggak apa-apa, kita yang mengalah. Toh mengalah itu bukan berarti kalah. Tujuan kita agar Allah ridho dan suami kita ridho. Baik. Kemudian di sini di antara kewajiban kita yang kita tunaikan adalah yang namanya perempuan itu fitrahnya tinggal di rumahnya dan tidaklah keluar kecuali atas izin suami kita ya akhwat. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Waqarna fi buyutikun." Bagi kita nih para wanita, hendaklah suruh tinggal di rumah kita. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah engkau berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Jadi subhanallah, kalau kita bisa tinggal di rumah ya akhwat itu aman. Karena sekalinya wanita itu keluar rumah, setan akan menghiasi. Dan itu tentunya menjadi fitnah bagi kaum laki-laki yang ada di luar rumah. Seandainya kita harus keluar rumah, maka jangan lupa izin ke suami kita. Izin ke suami kita. Ya akhwat. Dan yang namanya izin itu, kita tidak boleh memaksa. Kalau kita izin kepada suami kita, sayangku, pangeranku, boleh nggak saya keluar mau menuntut ilmu? Misal, boleh nggak saya menghadiri majelis ilmu? Suami kita bilang begini, boleh dek, itu, boleh sayangku, silahkan. Tapi nanti habis belajar, jangan kemana-mana ya, pulang ke rumah. Maka kita pun pulang ke rumah. Karena yang saya temui, ya banyak tuh ibu-ibu, izin ke suaminya untuk menuntut ilmu, untuk belajar, suaminya sudah kasih izin, ternyata setelah itu akhirnya dia tidak langsung pulang ke rumah, justru pergi hangout bersama
para teman-temannya ya, entah kemana gitu, makan-makan, padahal tidak izin kepada suaminya. Ya subhanallah ya akhwat. Saya sering mengatakan kepada ibu-ibu terutama dalam kajian, ya akhwat, ibu-ibu, kalau izin ke suami itu ke masjid, kalau izin ke suami itu menuntut ilmu, maka segeralah pulang setelah menuntut ilmu. Allah melihat keadaan kita. Allah melihat, walaupun suami kita tidak melihat, tapi Allah maha melihat. Dan termasuk izin juga teman-teman ini ya, bagi teman-teman yang nanti kelak punya suami, termasuk di dalamnya ketika misalnya teman-teman suatu hari ini teman-teman mau mengajar, dan ini alhamdulillah sudah saya lakukan ya, kemudian mendapatkan sebuah jadwal, maka jangan pernah teman-teman ya, atau misalnya dia menawarkan jadwal, mau ngisi kajian boleh nggak hari ini misalnya tanggal sekian, maka jangan sampai kita langsung mengatakan ya saya bisa, kecuali atas izin suami kita. Dan itu yang sering saya temukan kalau habis kajian misalnya, kemudian ada datang ibu-ibu, ustazah mau minta jadwal di hari ini tanggal sekian. Saya bilang mohon maaf sekali ibu, bukannya saya menolak, tapi saya harus minta izin dulu ke suami. Monggo catat dulu nomor admin atau nomor saya, nanti insya Allah berkabar kembali. Nah ini harus diperhatikan. Hal yang sepele tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Ketika kita izin ke suami ya akhwat, suami kita itu merasa dihargai oleh istrinya. Ketika kita meminta izin kepada suami kita merasa dimuliakan oleh istrinya. Beda kalau istri kemana-mana dia nggak izin ya, melakukan sebuah hal yang mungkin itu suami melihatnya adalah sebuah hal yang penting, tapi kita akhirnya menyepelekan. Ini yang harus kita wanti-wanti. Kemudian di antara ketaatan kita kepada suami kita ya akhwat adalah apabila nih, ini penting banget karena banyaknya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga itu disebabkan di antaranya faktor ini. Faktor di mana seorang istri itu tidak mau diajak ke ranjang. Ini yang paling penting ya akhwat. Ya, padahal Rasulullah SAW mewanti-wanti. Kata beliau, idza da'ar rajul imra'atuhu ila firashihi. Jika seorang suami dia mengajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan suami istri, fa'abad, istrinya enggak mau, antaji'a, fa'abad antaji, dia enggak mau datang ya untuk diajak berhubungan suami istri, la'anathal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Ya akhwat, kita tidak mau dilaknat oleh malaikat. Kita tidak mau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun kondisi kita, kalau memang suami kita membutuhkan kita, kalau memang suami kita menginginkan kita, kita datangi suami kita. Ya. Dan jangan sampai ya akhwat, ya kita terlalu lelah, terlalu capek di luar misalnya ya, beraktivitas. Misalnya kan ada tuh zaman sekarang perempuan-perempuan yang dari pagi sampai matahari tenggelam sudah berada di luar, kemudian baru sampai rumah tuh malam. Akhirnya ketika suaminya mengajak ke ranjang atau mengajak untuk berhubungan suami istri, mohon maaf nih, enggan-engganan, nggak mau. Alasannya capek sudah dari luar rumah seharian ya. Subhanallah, dunia yang kita kejar itu nggak akan kita bawa mati. Harta yang kita kejar selama ini tuh nggak akan bisa menyelamatkan kita kalau kita tidak mentaati suami kita. Dan ini merupakan sebuah hal ya yang patut kita renungi ya akhwat, karena yang banyak menyebabkan akhirnya perceraian suami istri diantaranya juga banyaknya para wanita yang tidak mau diajak ke ranjang, akhirnya suaminya cari wanita lain di luar, selingkuh, naudzubillah summa naudzubillah, dan terjadilah perkara yang tidak diinginkan. Kemudian di antara kewajiban kita kepada suami kita ini juga penting banget nih, janganlah kita memasukkan orang lain ya kecuali dengan izin suami kita ke rumah kita ya. Subhanallah, sampai dalam urusan ini ya teman, kita tuh harus benar-benar mengomunikasikan dengan suami kita. Suamiku ada mau datang nih fulanah ya, kira-kira menurut antum bagaimana? Kalau suami kita, iya nggak apa-apa istriku, boleh silahkan, fulana boleh berkunjung ke sini, baik ya sudah, berarti kita chat tuh ke teman kita, iya monggo kalau mau datang ke rumah ya. Jadi tanya dulu ke suami. Suatu hari misalnya ada yang mau datang ke rumah kita, fulanah misalnya. Suami kita tahu, dengar bahwasanya fulana tuh orangnya begini, fulana tuh kalau dia berziarah ke rumah kawannya sukanya ghibah, lisannya nggak bisa dijaga. Suami kita tahu dan misalnya, dan itu sudah terkenal ya, fulana tuh orangnya seperti ini misalnya. Maka suami kita tidak mengizinkan kita untuk menerima fulana tersebut dengan alasan tentunya yang syar'i, kita pun tidak boleh kekeh untuk mendatangkan fulana ke rumah kita. Kalau memang suami kita mengatakan mohon maaf ya istriku, bukan berarti misalnya abang nggak boleh engkau menerima fulana, tapi abang tahu fulana itu orangnya begini-begini, ya udah kita taat, baik suamiku ya.
Sudah kita bilang ke kawan kita, mohon maaf saya belum bisa menyambut, mohon maaf suami saya belum mengizinkan ya antum untuk datang ke rumah begitu. Kalau ada perlu bisa chat dulu gitu ya. Masya Allah. Ini juga suatu hal yang banyak dilalaikan oleh para wanita, terutama para istri ya. Allah. Kemudian di antara kewajiban kita teman-teman, apabila nanti teman-teman sudah menikah nih, mau saum, mau puasa sunnah misalnya, maka yang harus diperhatikan adalah izin terlebih dahulu. Ini banyak nih ibu-ibu yang mereka itu bilang, Ustazah, saya itu mau puasa Senin aja nggak boleh sama suami. Ya bukannya nggak boleh. Coba, yang namanya taat kepada suami itu kan wajib. Yang namanya puasa Senin itu sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib tentunya. Kalau suami kita memang nggak mengizinkan kita untuk saum sunnah, jangan sampai kita itu akhirnya mengatakan, saum aja nggak boleh gitu ya. Sudah taati. Baik suamiku, saya besok nggak saum. Sering kali teman-teman, ya kami alhamdulillah saya dan suami itu kalau malam hari ya misalnya malam Senin atau malam Kamis sebelumnya itu saya tanya dulu ke suami. Suamiku besok mau saum nggak? Saya tawarkan dulu. Kalau suami bilang, iya istriku besok kita saum ya. Baik, berarti ane ikut saum ya? Ya. Pernah juga suatu kejadian suami saya dari luar kota gitu. Terus malam Kamisnya misalnya saya tanya, suamiku besok mau saum nggak? Suami bilang, nggak dulu ya gitu. Ya sudah, berarti saya nggak. Kalau suami nggak saum, saya nggak. Kalau suami saum, saya ikut saum. Dan pastinya itu izin dulu. Kemudian teman-teman, di antara kewajiban kita juga ya terhadap suami kita, itu diantaranya ya teman-teman, ini penting bagi kita, jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah kita. Kalau tadi kan fulanah ya, jangan memasukkan perempuan yang dibenci oleh suami kita, termasuk kawan-kawan yang mungkin suami kita tidak sukai ke rumah kita. Juga jangan memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya pastinya ya ke rumah kita, karena itu merupakan sebuah ketidakpatuhan ketika suami kita tidak ada di rumah. Ketika suami kita tidak ada di rumah, maka jangan sekali-kali memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah kita ya. Subhanallah. Hikmahnya ya teman-teman, subhanallah, kenapa kok kita harus minta izin ke suami? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau pernah mengatakan ya, dalam masalah ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bahwa menunaikan hak suami itu lebih utama daripada menjalankan kebaikan itu sendiri. Subhanallah. Dan pastinya keutamaan kewajiban kepada suami kita harus kita dahulukan daripada kebaikan yang ingin kita tunaikan. Karena bisa jadi misalnya tadi kebaikan yang ingin kita tunaikan adalah beribadah saum, puasa sunnah, yaitu kan sunnah, maka wajib lebih didahulukan. Kemudian di antara kewajiban kita juga tidak menginfakkan harta suami kita kecuali dengan izinnya. Begini ya akhwat, ini gampangannya begini, kalau misalnya nih kita itu tidak memiliki penghasilan, terus kita tuh dikasih nafkah dari suami kita kan pastinya, maka kalau kita mau menginfakkan harta suami kita, kita izin dulu. Kalau ada di antara kalian yang misalnya punya penghasilan sendiri misal, maka dalam Islam yang namanya harta istri itu 100% milik kita, milik istri. Beda dengan harta suami. Harta suami dibagi-bagi untuk istrinya, untuk ibunya, untuk anak-anaknya ya, Masya Allah. Jadi kita bisa melihat kondisi, oh berarti kalau ini memang harta suami ya kita kalau mau menginfakkan ya kita izin dulu. Tapi kalau suaminya misalnya begini, ada suami tuh model begini, dia memberikan uang bulanan, ya istriku ini kuberikan ya uang bulanan ini untukmu, berarti secara tidak langsung uang itu sudah menjadi milik kita dan kita tidak perlu lagi izin kalau sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau misalnya kita belum diberikan izin oleh suami kita, maka hendaklah kita izin terlebih dahulu. Baik, sebenarnya masih banyak ya akhwat ya kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri ya. Di antaranya nih yang terakhir, hendaklah kita menjadi istri yang qanaah. Ini yang paling penting ya akhwat. Hendaklah kita menjadi istri yang menerima apapun yang dibawa pulang oleh suami kita. Subhanallah. Bukan seberapa banyak nominal yang kita dapatkan, tapi yang kita inginkan itu seberapa barokahnya harta yang Allah titipkan kepada diri kita dan suami kita. Takutlah akan apa yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyaknya kaum wanita yang menjadi penduduk neraka, maka para sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan para wanita ini yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka banyak di neraka di antara penyebabnya karena mereka mengingkari pemberian suaminya dan mengingkari kebaikan suaminya. Dan Rasulullah SAW menggambarkan, kata beliau, lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Wahai kaum laki-laki, kalau kalian tuh sudah berbuat baik tuh ke istri kalian sepanjang waktu, thumma ra'at minka syai'an, ya, kemudian suatu hari engkau
melakukan sebuah kesalahan, maka wanita ini mengatakan, istri ini akan mengatakan kepadamu, ma ra'aitu minka khairan qat, wahai suamiku, aku belum pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku. Lisan-lisan yang akhwat perlu kita jaga ya akhwat, ya jangan sampai dalam keadaan kita kesal sekalipun misalnya ya, jangan sampai itu terucap dari lisan kita, wahai suamiku, engkau tidak pernah berbuat kebaikan terhadapku dan terhadap anak-anakku. Subhanallah, kata-kata ini yang akhirnya menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila suami kita memberikan apapun yang ia bawa dari luar, ya dari sebuah nafkah, maka hendaklah kita mengatakan jazakallahu khaira. Terima kasih wahai suamiku yang telah memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya Masya Allah, luar biasa ya akhwat. Kalau semua istri-istri di dunia ini qanaah dengan pemberian suami, ya subhanallah, maka saya yakin yang namanya kasus perceraian itu jumlahnya sedikit. Dan yakinlah ya akhwat, bahwasanya kebutuhan yang kita butuhkan itu sudah Allah cukupi. Kadang ada para wanita yang dia mencari sesuatu yang tidak ada di rumahnya. Kadang ada para wanita yang dia mengeluarkan harta suaminya hanya untuk berfoya-foya. Apa yang diinginkan bukan berdasarkan kebutuhan. Dan ini yang akhirnya dia tidak bisa bersyukur atas pemberian suaminya, ya Masya Allah. Maka nasihat untuk diri saya dan teman-teman, marilah kita bersyukur atas pemberian suami kita. Apapun yang dibawa ke rumah, itulah yang memang Allah takdirkan untuk kita pergunakan, untuk kita makan, ya subhanallah. Sekali lagi, bukan nominal yang kita lihat, tapi keberkahan yang akan kita dapatkan, ya. Masya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.